Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Midvedi dan situs midvedi.com. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang apa itu variabel dan apa itu tipe data. Ya, variabel dan tipe data merupakan hal yang paling fundamental ketika kita akan belajar tentang bahasa pemrograman komputer. Baik, untuk mengantarkan kita memahami variabel dan tipe data, saya punya ilustrasi. Harapannya ini bisa mengantarkan pada Anda. Ya, waktu SD, ya, kita belajar tentang bagaimana menghitung luas dari sebuah bangun persegi panjang. Nah, di sini ketahui bahwa panjangnya adalah 4, lebarnya adalah 2. Dalam sebuah struktur pengerjaan gitu ya, biasanya kita diminta menulis dulu hal-hal apa yang diketahui dari rumusan soal ini. Misal diketahui panjang sama dengan 4, lebar sama dengan 3. Di sisi lain, ya kita bisa menuliskan seperti ini. Diketahui P sama dengan 4, L sama dengan 3. Ya. Kita bisa menulis apa ya, simbol, ya kita sebut saja simbol. Simbol-simbol ini merupakan representasi. Simbol-simbol ini mewakili sesuatu yang akan dimasukkan, ya, akan direpresentasikan. Ya. P 4, L 3, panjang 4, lebar 3. Dalam konsep pemrograman, inilah yang disebut variabel. Panjang, lebar, P, L. Jadi kita membuat simbol lagi. Ya, suka-suka yang buat lah. PJ gitu ya, sama dengan 4. LB sama dengan 3. D3. Nah, ini variabel. Kalau kita melihat suatu definisi ya di Wikipedia ini, variabel adalah lokasi penyimpanan yang terkait dengan nama simbolis yang digunakan untuk menyimpan informasi. Lokasi penyimpanan yang terkait dengan nama simbolis yang digunakan untuk menyimpan informasi. Nah, itu definisi dari konteks sebuah variabel dalam konteks pemrograman ya, ilmu komputer. Oke, sekarang kita coba mengaplikasikannya pemahaman variabel ini dalam program komputer. Ya. Kita akan membuat suatu program komputer di mana program komputer ini digunakan untuk menghitung luas persegi panjang. Ya, melihat dari data ini, ya, kita akan membuat program komputer. Diketahui adalah P. P-nya berapa tadi? 4. Lebarnya kita sebut L. L-nya berapa? 3. P dan L sudah kita representasikan. Sudah kita wakili dengan P dan L, nanti isinya 4 dan 3. Untuk menghitung luas persegi panjang, kita punya rumus L sama dengan P kali L. Ya, kita akan pakai yang ini. L sama dengan P kali L. L sama dengan 4, L sama dengan P ya, panjang kali lebar, lebarnya 3, sehingga hasilnya L sama dengan 12. Ya, P digantikan 4, L digantikan 3. L akan menampung hasil dari perhitungan. Luasnya adalah 12, akan disimpan dalam L. Rumusan seperti ini ya, dapat kita masukkan ke dalam bentuk pemrograman. L sama dengan P kali L. L besar sama dengan P kali L. Oke, di sini
mirip sekali ya bentuk code ya, bentuk codingan ya, untuk menghitung luas persegi panjang. Akan tetapi dalam hal ini program tidak bisa memahami ya konteks P dan L besar di sini. Ya. Kita mengenal adanya tipe data. Ketika P itu untuk memasukkan angka 4, kita harus paham bahwa ketika yang dimasukkan itu adalah bilangan bulat, maka kita harus menetapkan suatu definisi bahwa P bertipe integer. P hanya bisa dimasuki bilangan bulat. Nah, ini artinya ini. Ini yang disebut tipe data. Kita deklarasikan lagi integer L, bahwa L ini nanti digunakan untuk menyimpan bilangan bulat. Demikian juga L besar, ya, integer L sama, bahwa L besar ini juga digunakan untuk menyimpan bilangan bulat, int. Nah, ini kependekan dari integer. Nah, kita sudah punya di sini P nanti dimasuki bilangan bulat, di sini adalah 4, L dimasuki bilangan bulat, di sini adalah 3, dan L besar nanti digunakan untuk menyimpan bilangan bulat, di mana nilai yang tersimpan dalam P dan L nanti hasilnya akan dimasukkan pada L besar. Oke. Coba kita compile ya, sekarang kita run cout. Luasnya adalah ini L ya. Oke. Oke, sekarang kita run. Oke, keluar. Luasnya adalah 12. Luasnya adalah 12. Mengapa sih kita harus membuat simbol seperti ini? Ya, tadi kalau kita merujuk pada definisi adalah bahwa setiap angka-angka ini disimpan dalam lokasi memori. Sebetulnya simbol-simbol ini adalah simbol yang mewakili lokasi memori. Ya, kalau kita merujuk dalam sebuah memori komputer gitu ya, memori komputer itu punya angka, punya nilai. Ini bentuk dari memori komputer. Alangkah repotnya ya ketika kita harus benar-benar memahami posisi dari angka yang mau kita masukkan pada alamat 0x7ff dan sebagainya. Pada bahasa pemrograman tingkat tinggi, alamat-alamat memori yang seperti ini itu cukup diwakili dengan simbol yang kita ciptakan. Ya, ini kita kenal dengan variabel. Dan variabelnya fleksibel. Kita bisa menciptakan dengan kata apapun tadi ya. Mirip PJ. Ini luas, kita katakan luas. Nah, ini diganti semua. Ini PJ. Ya. Ini PJ. Maaf, LB. Ya. Ini LB, lebar. Ini luas. Ini diganti PJ, ini diganti LB. Luasnya adalah ini diganti luas. Oke, sudah cocok semua. Luas di sini luas, PJ LB luas, ini semua. Coba kita run lagi. Ya, hasilnya masih sesuai. 12. Ya. Bagaimana tentang tipe data? Kita tadi mendeklar bahwa PJ ini adalah integer. PJ hanya bisa dimasuki oleh bilangan bulat. Bagaimana kalau kita paksakan? Ini misal 4,5. Ya. Apa yang terjadi? Kalau kita compile, ya error. Karena PJ hanya bisa dimasuki bilangan bulat. Bagaimana kalau kita ingin bilangan float ya, atau bilangan koma? Dalam C++ kita mengenal adanya tipe data float. Ya, float. Kita clear dulu. Oke. Kita ganti tipe datanya.
PJ sekarang bisa menampung bilangan koma, desimal. Oke, sekarang bisa menghitung. Tetapi masih error juga. Masa iya sih 13 gitu ya. Coba kita apa kira-kira yang salah gitu ya. Yang salah adalah luas. Ya. Luasnya masih bertipe integer, maka keluarannya juga integer. Ya. Coba kita ganti dengan float. Ya. Akan kita compile lagi. Oke, sekarang udah ketemu. Ya, 13,5. Karena yang nampung tadi adalah integer, maka keluarnya ini ketika yang dikalkulasi itu akan menghasilkan koma, kita juga harus paham bahwa nilai yang akan disimpan dalam variabel ini nanti bentuknya koma. Nah, kita harus bisa memprediksi tipe data apa yang sesuai. Nah, inilah yang kita pahami tentang konsep variabel dan tipe data. Semoga penjelasan ini dapat memberikan gambaran Anda ya, untuk mengenal awal tentang konsep bahasa pemrograman. Sekian, akan kita lanjutkan dengan topik-topik yang lain. Terima kasih.